اتقوا الله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib sendiri maupun untuk jemaah sekalian, untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah makna dan arti yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika saat ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya kita sedang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam menjaga iman takwa ini, khususnya di bulan Dzulhijjah, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan." Qul, katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u, ikutilah olehmu sekalian millata Ibrahim hanifan, yaitu millah Ibrahim yang lurus, millah Ibrahim yang hanif. Itulah ajaran yang kemudian diteruskan di dalam syariat Islam. Maka di bulan Dzulhijjah ini ada beberapa ibadah yang kemudian menapaktilasi, meneruskan apa yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah, maka di bulan Dzulhijjah menunaikan ibadah haji. Semua prosesi haji adalah napaktilas perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya. Kemudian bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji, maka di situ Allah perintahkan juga kepada kita. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Bagi kita yang tidak mendapatkan undangan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Mukarramah, maka kata Allah, "Inna a'tainaka," sesungguhnya aku telah memberikan engkau wahai Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, nikmatul katsir yang tidak terhitung jumlahnya. Artinya apa? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya itu, Allah hanya minta dua. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka salatlah, lirabbika untuk Tuhanmu,
wanhar, dan juga berkurbanlah. Maka kurban yang nanti kita akan laksanakan setelah sholat Id itu adalah bagian dari ittiba, meneruskan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, di samping syariat dan dalam fikih kita diperintahkan untuk berkurban, tapi kita juga mari belajar dari dibalik Allah perintahkan berkurban untuk kita. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam menyampaikan kepada putranya, beliau mengatakan, inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Duhai anakku, aku tadi malam bermimpi untuk menyembelih engkau. Jadi ini adalah satu hal yang diwahyukan oleh Allah melalui mimpi. Mimpi yang diberikan kepada Nabi itu adalah ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika beliau akan melaksanakan mengeksekusi sebuah mimpinya, meskipun itu adalah perintahnya Allah yang pasti benar, beliau tidak langsung membawa Ismail kemudian langsung disembelih, tidak. Beliau tidak kemudian serta-merta menyembelih Ismail, tetapi yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah minta saran, pendapat dari putra tercintanya. Meskipun minta pendapat, saran tidak diperintahkan oleh Allah dalam hal ini. Andai kata Nabi itu kemudian langsung menyembelih putranya, Nabiullah Ismail tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru yang dipilih, yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim adalah berdiskusi, berdialog, minta saran, pendapat dari putra tercintanya. Nah, barangkali cuplikan penggalan sejarah ini yang harus menjadi teladan bagi kita. Seringkali kita dalam mengeksekusi kebenaran itu egoisme kita sebagai orang tua seringkali lebih dominan. Ketika misalnya anak belum mau sholat, kemudian kita perintahkan dengan egoisme orang tua. Ketika anak putri kita mungkin belum berkerudung, kita perintahkan dengan egoisme orang tua. Tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Mengajak diskusi, nak, kenapa engkau belum sholat? Nak, kenapa engkau belum berhijab? Pendekatan dari hati ke hati, inilah yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim. Dan apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah jawaban yang sempurna dari seorang anak namanya Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Beliau ketika dikatakan, nah tadi malam aku bermimpi untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Duhai ayahku, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Pendekatan hati ini yang seringkali kita lupakan. Kita seringkali kemudian pendekatannya top down, dari atas ke bawah. Otoritas orang tua mutlak memerintahkan kepada anaknya tanpa ada pendekatan-pendekatan hati, tanpa ada pendekatan-pendekatan ilmu menyamakan persepsi antara orang tua dengan anak. Maka yang sering terjadi adalah kadang penolakan anak atas perintahnya orang tua. Kadang kemudian hanya sembunyi-sembunyi, ketika ada orang tua baru melaksanakan, ketika orang tua tidak ada maka dia meninggalkannya. Ini karena pendekatan kita yang barangkali perlu harus dievaluasi, diperbaiki. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, fandur madza tara. Duhai anakku,
Kira-kira apa pendapatmu nak? Anak yang mau disembelih saja dimintai dimintai diskusi dan pendapatnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan anak yang dimintai pendapatnya, dimintai sarannya, ini menjawab dengan pendekatan hati juga, dengan mengatakan ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, barangkali ini di antara mutiara cuplikan yang menjadi pelajaran bagi kita, di samping kita secara syariat melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, melaksanakan kurban bagi yang kita mampu, tetapi lebih dari itu kita belajar dari mutiara-mutiara hikmah dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin.